Good morning servers. Terhitung sudah 5 bulan kita beribadah secara online melalui YouTube channel Wave Youth Ministry. Saya tahu mungkin banyak di antara kita yang sudah mulai atau bahkan memang sudah jenuh dan bosan dengan rutinitas di depan layar setiap minggunya. Dan gak sedikit di antara kita yang terus menanti-nantikan kapan nih waktunya kita bisa kembali beribadah bersama di tempat ini. Saya tahu banyak sekali yang sudah merindukan. Melihat kondisi ini, mau gak mau memang pandemi ini merebut kebebasan kita. Salah satunya adalah merebut kebebasan kita di dalam mengekspresikan kehidupan beribadah secara komunal. Saya mendorong setiap kita untuk bertahan. Kita bertahan sejenak dan terus berdoa. Jika Tuhan mengizinkan, maka gak lama lagi kita akan kembali bisa beribadah di tempat ini bersama-sama. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tak henti-hentinya mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kembali kumpulkan setiap kami melalui YouTube channel Wave Youth Ministry ini. Kami bersyukur untuk fasilitas yang Tuhan sudah sediakan sehingga kami masih boleh beribadah. Tuhan, kalau pagi hari ini kami mau sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan siapkan hati setiap kami, Tuhan yang boleh hadir di dalam ruangan kami dimanapun kami berada, supaya kami boleh tetap beribadah dengan konsentrasi yang penuh. Kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan juga untuk hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Kiranya keterbatasannya tidak membatasi kebenaran firman Tuhan untuk boleh diberitakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang baik kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur nomor yang ke-19. Mazmur nomor yang ke-19 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Mazmur 19 ayat yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Nah, servers, tadi di awal saya sempat mengatakan bahwa pandemi ini telah merebut kebebasan kita. Kita yang dulunya bebas mau kemana aja dan mau ngapain aja, sekarang begitu dibatasi. Baik itu ruang gerak kita maupun aksesoris yang kita wajib untuk pakai ketika kita keluar. Berbicara mengenai kebebasan atau freedom, sebenarnya satu kata ini memiliki begitu banyak pemaknaan. Saya teringat dengan sebuah adegan film Batman beberapa tahun silam. Di sana musuh Batman yakni Joker pernah berkata demikian. The only sensible way to live in this world is without rule. Saya ulang sekali lagi ya. The only sensible way to live in this world is without rule. Sesungguhnya ketika itu Joker yang sedang ada di dalam satu ruangan bersama dengan Batman, di situ Batman sedang marah-marahnya dengan Joker begitu ya. Kemudian kalimat itu dilontarkan oleh Joker. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya adalah sebenarnya untuk mengejek si Batman. Bahwa sebenarnya percuma seorang Batman berusaha untuk hidup mengikuti semua peraturan. Toh ketika nanti di dalam pertengkarannya dengan Joker, jika dia melakukan kekerasan, maka yang ada Batman sudah melanggar peraturan mengenai kekerasan yang dia yakini sebelumnya. Jadi apa gunanya? Apa gunanya mengikuti peraturan? Toh nanti juga akan dilanggar. Nah disitulah akhirnya Joker meyakini bahwa hidup di dalam peraturan itu menghilangkan kebebasan. Dan tanpa adanya kebebasan, maka hidup menjadi tidak lagi sensible, menjadi tidak lagi masuk akal. Nah, peraturan-peraturan membuat hidup dikatakan menjadi tidak masuk akal dan kita kehilangan kebebasan yang kita inginkan. Namun, benarkah demikian, teman-teman? Benarkah bahwa peraturan yang ada di dalam kehidupan kita itu membuat kita kehilangan yang namanya kebebasan? Nah, server sebagai orang percaya gak jarang kita melihat Alkitab itu hanya sekedar sebagai buku yang berisi peraturan demi peraturan yang sangat sulit untuk kita taati. Sehingga kalau kita berkata bahwa jiwa kita ini merindukan atau membutuhkan kebebasan, lalu kenapa Tuhan harus menciptakan berbagai macam hukum, peraturan, bahkan Taurat dan firman-Nya? Nah, teman-teman, mari kita melihat bersama-sama apa kaitannya antara jiwa manusia dengan hukum Allah. Ada 3 hal yang hari ini akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, teman-teman,
Yang pertama adalah obedience produce freedom. Ketaatan menghasilkan kebebasan. Nah, teman-teman, saya punya 2 barang wajib. Saya nggak akan tunjukin teman-teman apa mereknya begitu ya, tapi saya cuma mau tunjukin bentuknya kira-kira seperti demikian, teman-teman. Mungkin bentuknya agak unik gitu ya. Mungkin ada yang mengira ini whipped cream, tapi ini bukan, teman-teman ya. Ini adalah 2 benda wajib yang saya harus pakai setiap pagi dan juga malam. Nah, ini adalah benda yang sangat berguna untuk orang-orang yang punya problem sinusitis seperti saya. Nah, namun teman-teman, saya tuh bukan orang yang tekun untuk melakukan perawatan semacam ini, harus lakuin tiap hari, pagi dan malam. Padahal saya tahu sebenarnya akibatnya bisa sangat merugikan ketika saya nggak mau pakai kedua obat ini. Ada seorang rekan dokter yang mungkin sekarang juga lagi nonton gitu ya, yang pernah marahin saya ketika sinusitis saya kambuh. Tapi bukan karena dia jahat, karena dia tahu betapa bandelnya saya nggak mau pakai obat-obatan itu tadi. Saya nggak mau maintain kesehatan saya sendiri. Nah, teman-teman, seringkali saya ngerasa bahwa ya 2 obat itu menghilangkan kebebasan saya. Kalau pagi saya bisa langsung ngapain aja, sekarang pagi saya harus take time untuk bersihin hidung saya, harus kasih obat. Nah, ada kalanya saya merasa kedua benda tadi menghilangkan kebebasan saya dan mempersulit saya. Padahal sejatinya jauh lebih menyiksa ketika penyakitnya kambuh, teman-teman. Daripada saya harus melakukan maintenance yang sebenarnya kalau dihitung-hitung gak lebih dari 10 menit dari total saya harus maintain pagi dan malam. Nah, teman-teman, menjadi taat itu memang gak mudah. Saya pun gak mudah disuruh taat. Di satu sisi ada kebebasan kita yang dibatasi ketika kita harus taat. Tetapi di sisi lain, teman-teman, oleh karena ketaatan sejatinya memberikan kebebasan akan hal yang jauh lebih baik. Kebebasan yang jauh lebih besar. Bangsa Israel, teman-teman, dikenal karena 10 perintah Allah yang mereka terima. Nah, sebelum Musa ketika itu menerima 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah, di sana Allah terlebih dahulu mengingatkan bangsa Israel dengan berkata, di kitab Keluaran, Allah berkata demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dan barulah setelah Allah selesai mengatakan ini, kemudian Allah menyerahkan 2 loh batu itu kepada Musa. Kenapa demikian, teman-teman? Kenapa Allah harus berkata bahwa, mengingatkan bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka begitu? Bukankah bangsa Israel tahu? Bukankah bangsa Israel sudah sangat mengerti? Nah, tapi teman-teman, tujuannya adalah ketika itu Allah ingin mengingatkan. Ketika bangsa Israel menerima 10 perintah Allah, maka di situ bangsa Israel mengingat akan Allah yang membebaskan mereka. 10 perintah Allah diberikan bukan hanya sekedar sebagai sebuah peraturan yang mengikat, tetapi 10 perintah Allah adalah identitas bagi bangsa Israel. Allah bukan hanya berkata, ini loh Israel yang harus kamu kerjakan, bukan. Tetapi justru ketika 10 perintah Allah itu diberikan, Allah ingin berkata bahwa inilah identitasmu. 10 perintah Allah menjadi identitas baru bagi umat Israel, yang awalnya adalah bangsa yang diperbudak. Mereka diubahkan identitasnya menjadi bangsa yang telah dibebaskan dari perbudakan. Teman-teman, ketika kita taat kepada Allah, maka sejatinya ketaatan itu bukanlah perenggut dari kebebasan. Apa gunanya, teman-teman, kita hidup di dalam kebebasan yang menggiring kita kepada perbudakan dosa, dibandingkan dengan kita hidup taat kepada firman Tuhan dan kita memperoleh kemerdekaan dari dosa? Bukankah itu yang sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita? Ketika kita melekatkan hidup kita kepada Allah, apakah kita kehilangan kebebasan, teman-teman? Atau justru sejatinya kita meraih kebebasan yang jauh lebih mulia? Seperti kata pemazmur, Taurat Tuhan itu sempurna, memberikan hikmat kepada yang tidak berpengalaman. Teman-teman, kita yang butuh Taurat Tuhan. Kita yang butuh peraturan-peraturan Tuhan untuk menolong kita bagaimana kita harus hidup. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan identitas kita. Sejatinya jiwa kita dibangkitkan justru oleh karena ada hukum Allah yang melekat dan menjadi identitas kita, yang membedakan kita dari orang-orang berdosa yang gak memperoleh pembebasan. Hukum Allah
tidak merenggut kebebasan kita. Tetapi hukum Allah menyatakan identitas kita sebagai umat yang telah dibebaskan. Dan yang kedua, servers, ketaatan kita kepada Allah akan menambahkan kebebasan kita. Obedience to God increases freedom. Teman-teman, dosa menjadi sumber utama yang membutakan manusia dari konsep kebebasan yang sesungguhnya. Dosa menggiring kita untuk berpikir bahwa kebebasan yang kita inginkan hanyalah kebebasan-kebebasan yang sifatnya kulit luar. Kita ingin bebas melakukan apapun tanpa harus ketahuan. Kita ingin bebas berbohong tanpa harus ada yang tahu. Kita ingin bebas mengambil apapun tanpa ada yang marah. Kita bebas mau melakukan apapun tanpa harus ada yang tersinggung atau terganggu. Tetapi sejatinya teman-teman, kebebasan yang kita benar-benar butuhkan adalah kebebasan yang ada di dalam diri kita. Kebebasan yang jauh lebih mendalam dari sekedar hal-hal luar yang mempengaruhi kehidupan bagian luar kita. Seperti kekayaan, kekuasaan, popularitas, dan sebagainya. Mungkin kita berpikir orang-orang di luar sana yang hidup bergelimangan harta, mereka adalah orang-orang yang bebas. No, belum tentu. Bisa jadi mereka terikat, terbelenggu oleh dosa. Bisa jadi mereka begitu terikat, terobsesi untuk mengejar uang, sampai hal itu membutakan mereka. Dan masih banyak contoh lainnya. Teman-teman, kebebasan yang kita butuhkan sejatinya adalah kebebasan jiwa atau soul freedom. Kita perlu ingat dari khotbah-khotbah yang sudah disampaikan di bulan lalu, bahwa jiwa adalah pusat yang menyatukan seluruh bagian di dalam hidup kita. Jika kehendak kita diperbudak oleh nafsu kita, jika emosi kita diperbudak oleh lingkungan kita, jika tindakan-tindakan kita bertentangan dengan nilai-nilai yang Tuhan berikan, maka sejatinya jiwa kita tidak sungguh-sungguh mengalami kebebasan. Ada sebuah quotes yang baik mengatakan, the only way for the soul to be free is for all the part of our personhood to be rightly ordered. Satu-satunya cara agar jiwa kita mengalami kebebasan adalah dengan memastikan seluruh bagian di dalam hidup kita berjalan sesuai dengan tatanan yang benar. Teman-teman, ada seorang tokoh bernama Nelson Mandela. Mungkin sebagian di antara kita ada yang pernah tahu tokoh ini. Sebagai seorang tokoh politik sekaligus tokoh perdamaian dunia, Nelson Mandela begitu keras menyuarakan pertentangannya terhadap rasisme dan ketidakadilan yang terjadi kepada masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan. Orang-orang yang ketika itu secara politik otomatis kehilangan kebebasan mereka. Bahkan hanya untuk hal yang sederhana, untuk menentukan tempat tinggal dan pekerjaan pun mereka kehilangan kebebasan. Nah, untuk orang-orang inilah Nelson Mandela berjuang keras. Dia mempertaruhkan hidupnya untuk memperjuangkan keadilan dan kebebasan bagi rakyat kulit hitam di Afrika Selatan. Nah, teman-teman, karena usaha kerasnya ini, Nelson Mandela harus menerima konsekuensi. Ketika itu dia mengalami penculikan dari lawan politiknya, bahkan akhirnya dia harus dipenjara selama 27 tahun. Ketika di penjara, Nelson Mandela kehilangan begitu banyak sekali kebebasan. Namun itu gak menyurutkan usahanya untuk tetap menyuarakan kebenaran, pembebasan bagi rakyat di Afrika Selatan. Ketika itu Nelson Mandela boleh kehilangan kebebasan fisiknya, namun ia justru menerima sebuah kebebasan yang jauh lebih besar dan lebih dalam, kebebasan yang jiwanya butuhkan, yakni kebebasan untuk menjadi seseorang yang hidup seturut dengan apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan baginya. Mungkin Nelson Mandela ketika itu bisa saja memilih untuk bungkam, memilih untuk tidak peduli. Kemudian dia tidak harus dipenjara. Tapi justru jalan yang seolah merenggut kebebasannya, itulah yang dia pilih. Dan itulah yang justru membebaskan jiwanya. Teman-teman, Allah merancangkan kita untuk hidup di dalam kebebasan yang jauh lebih besar dari segala keinginan-keinginan duniawi. Yang namanya seorang pencipta pastinya sudah menyiapkan sebuah rancangan yang sempurna bagi ciptaannya. Coba teman-teman bayangkan kalau misalnya nih teman-teman beli sebuah robot yang berfungsi untuk
membantu teman-teman bersih-bersih rumah. Mungkin teman-teman sering lihat iklannya begitu ya, atau mungkin sering lihat di Instagram endorse selebgram begitu ya, tentang sebuah robot berbentuk bulat gitu teman-temannya, yang bisa keliling sendiri untuk ngebersihin rumah kita. Nah, apa jadinya ketika teman-teman beli si robot ini, kemudian ketika teman-teman nyalain, yang terjadi adalah dia bukan bersihin rumah kita, tapi justru dia mengotori si isi rumah. Nah teman-teman, saya yakin ketika itu terjadi, maka kita sebagai pemilik robot itu, atau bahkan si owner yang menciptakan robot itu, akan sadar bahwa robot ini tidak berfungsi seturut dengan kehendak dari si penciptanya, gak seturut dengan kehendak dari ownernya. Nah teman-teman, Allah menciptakan kita dan mengizinkan kita hidup di bumi ini untuk menjalankan rencananya yang sempurna. Allah yang adalah pencipta kita, Allah yang adalah pemilik hidup kita, sudah menyediakan sebuah rancangan yang sempurna bagi setiap kita. Di dalamnya ada peraturan, ada hukum-hukum yang Allah berikan. Sesungguhnya itu semua untuk menolong agar hidup kita berjalan seturut dengan tatanannya yang sempurna. Allah ingin agar seluruh bagian hidup kita berjalan di jalan yang benar, agar jiwa kita mengalami satu kebebasan yang sejati. Bukan dosa yang mendikte kehidupan kita, bukan lagi dosa, tetapi Tuhan yang memberikan kebebasan, itulah yang menuntun seluruh kehidupan kita. Dan yang ketiga teman-teman, kalau kedua poin tadi kita banyak membahas tentang obedience, tentang ketaatan, maka yang ketiga mungkin kita bisa bertanya, bagaimana mungkin saya bisa menjadi orang yang taat? Saya terus-terusan berusaha taat, namun saya seringkali jatuh, seringkali saya gagal. Nah rasanya mustahil, tapi John Ortberg di dalam bukunya Soul Keeping, dia berkata demikian, to become truly free, you must surrender. Inilah kunci yang ketiga, total surrender is the key to freedom. Keberserahan total adalah kunci pada kebebasan. Nah ini sesuatu yang unik teman-teman ya, sesuatu yang lucu, karena surrender atau keberserahan itu adalah konsep yang sejatinya bertolak belakang dengan konsep kebebasan yang kita kenal. Kalau kita menyerah, kalau kita berserah, logikanya kita akan kalah. Gak ada peperangan yang bisa menang dengan cara atau dengan strategi perang surrender. Kalau surrender jelas-jelas kalah. Gak ada pertandingan bola atau mungkin e-sport yang kita tonton menggunakan teknik atau strategi surrender kemudian menang, gak ada gitu ya. Ketika surrender ya jelas-jelas pasti kalah. Tetapi surrender yang dimaksudkan di dalam poin ini adalah bagaimana kita belajar untuk menyerahkan seluruh kehendak dan kebebasan kita kepada kuasa yang jauh lebih besar daripada diri kita. Seringkali kita berusaha dengan ratusan cara kita sendiri untuk memperoleh kebebasan hidup dan jiwa kita, tetapi kita lupa kita hanyalah manusia. Kita bukan pusat dari alam semesta. Kita bukan kapten dari kapal. Kita juga bukan tuan atas takdir hidup kita. Ada Allah, dan bukan kita Allahnya. Allah yang berkuasa atas hidup kita, yang menyediakan rancangannya yang sempurna bagi kita. Kepada Dialah kita perlu berserah total setiap saat. Mengakui dengan sungguh-sungguh segala pelanggaran dan dosa yang selama ini mengikat kita. Mungkin itu kekhawatiran yang berlebihan, mungkin itu kemarahan, mungkin itu kepahitan, mungkin itu hawa nafsu kita dan lain sebagainya. Mari kita mengakui itu di hadapan Tuhan, dan dengan sungguh-sungguh kita memohon pengampunannya. Dan itulah kebebasan sejati yang kita perlukan. True freedom comes when you embrace God's overall design for the world and your place in it. This is why in the Bible you see this strong connection between God's law and soul freedom. Disinilah kita bisa melihat, di dalam Alkitab justru kita bisa melihat ada satu koneksi yang begitu kuat antara hukum Allah dengan kebebasan jiwa. Untuk itulah kenapa pemazmur berkata di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-44 sampai 45. Dia berkata, "Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya." Kemudian ayat selanjutnya, "Aku hendak hidup di dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titahmu."
Dia berkata bahwa dia akan terus taat kepada Taurat Tuhan. Dan selanjutnya teman-teman, dalam bahasa Indonesia mungkin sedikit kurang tepat, tetapi terjemahan lain menerjemahkan dengan lebih tepat begitu ya. Dia mengatakan setelah dia akan taat kepada Taurat Tuhan, dia bilang, and I will walk in freedom. Aku hendak hidup di dalam kebebasan. Teman-teman, kiranya setiap kita boleh terus hidup taat kepada firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Karena segala peraturannya itu lebih indah daripada emas, dan bahkan dikatakan lebih manis daripada madu. Firman-Nya lah yang akan membebaskan kita dari segala pelanggaran dan dosa. Selamat menikmati kebebasan yang sejati dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami mendengar satu pesan yang indah daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami punya Allah, Sang Pemilik hidup kami, yang sudah merancangkan segala sesuatu yang sempurna bagi hidup kami. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami, ajar setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menghidupi rancangan-Mu. Karena kami tahu, ketika kami hidup seturut dengan rancangan-Mu, di sanalah kami memperoleh kebebasan jiwa yang sejati. Bukan dari hal-hal material yang ada di dunia ini, tetapi segala sesuatu yang berasal dari Allah. Itulah yang justru membebaskan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap perintah-Mu. Terima kasih untuk setiap peraturan-Mu yang menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Anak, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus boleh memampukan, membebaskan jiwa kita, membebaskan hidup kita dari belenggu dosa. Amin. Happy Sunday and God bless you. Balik lagi sama tukang warta. Server WaveFit Ministry sudah memberikan QR code buat persembahan kalian. Bisa pakai di GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan Beca Mobile. Mana ya linknya? QR code-nya mana ya? Itu dia. Iya server. WaveFit Ministry juga lagi buka open house nih buat teman-teman yang rindu ingin pelayanan di WaveFit Ministry. Kita menyiapkan open house dari kameramen, video editor, sampai worship team management. Jadi pastikan kalian bagi teman-teman atau server yang pengen daftar, langsung aja cek di description, langsung tuh ada linknya, kalian bisa langsung daftar di situ. Kita tunggu ya. Server buat server yang pengen prayer request, kalian bisa tuh langsung isi link di description. Di situ ada link buat ngisi kalian pengen request apa aja yang doain, bisa banget. Langsung aja di situ ya. Dijamin aman, oke? Setelah itu, aku mau ngasih tahu info soal yang ulang tahun di minggu ini server. Mari kita lihat ya, yang ulang tahun di minggu ini. Let's check it out. Happy birthday, panjang umur, sehat selalu, Tuhan berkati. Semoga kalian yang ulang tahun di minggu ini semakin diberkati dan semakin semangat menjalani hidup ini. Semangat guys. Last but not least, gua disini mau tahu dan mau ingetin lagi kalau kalian harus tetap stay connected sama komit online kalian. Jadi apapun yang terjadi tetap stay connected biar bisa bertemu bareng-bareng, oke? Dan buat teman-teman atau server nih yang merasa bahwa gue pengen tahu info lebih lanjut soal WaveFit Ministry,
Bisa banget, langsung pantengin aja di Instagram kita di @waveyouthministry atau @youth1wave. Oke, sekian warta dari gua. Happy Sunday, God bless you, bye bye.